Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, Guru Pyari Saat Singgaji. Terima kasih telah bergabung di episode perdana Sikh Indonesia Podcast SIP. Pada hari ini kita akan membahas topik mengenai saya seorang Sikh. Bersama kita telah hadir di studio Penji Rajinder Chandanikor dan juga Wirji Jimmy. Terima kasih Wirji dan Penji sudah hadir. Ji Ayano, selamat datang. Pasti para hadirin sekalian sudah pernah lihat Penji Chandani ataupun Wirji Jimmy entah di Gurdwara, entah di Smelan, atau mungkin bahkan di mimpinya pernah menjadi salah satu dari tamu kita pada hari ini. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita bertanya-tanya kepada dua guest kita pada hari ini. Penji dan Wirji, apa kabar? Bagaimana kesibukannya? Mungkin boleh diceritakan sedikit kepada para penonton. Oke. Saya Jimmy. Sementara ini saya sedang dalam proses transisi untuk kerjaan yang baru. Sampai dengan tahun lalu saya di Malaysia. Tetapi begitu pandemi mulai, harus kembali ke Jakarta. Dan karena pandemi ini penuh dengan ketidakjelasan, akhirnya harus memutuskan untuk meneruskan pekerjaan di sini saja. Gitu. Luar biasa. Yes. Penji? Oke, saya Chandani. Sekarang ini saya baru lulus kuliah dari sekitar Maret kemarin. Jadi sekarang lagi proses pencarian kerja juga, terus juga lagi ada beberapa project sewa dengan Basic of Sikhi, Guru Sevak Sevadar, Guru Nanak Learning Center sama Sikhi Seli. Jadi lagi sibuk di situ sih. Wow, luar biasa sekali. Penji dan Wirji, mungkin kita langsung saja membahas tentang topik kita pada hari ini. Jadi yang pertama-tama yang mau ditanyakan adalah bagaimana awal mulanya Penji dan juga Wirji itu bisa kemudian memiliki pemikiran untuk menggunakan Sikhi dan juga Srup, The Star, Kiss dan seterusnya. Apa yang menginspirasi gitu? Mungkin boleh di-sharing ke kita-kita. Nah, boleh dulu. Oke. Mungkin dari kecil ya, kalau aku memang udah dibiasakan dari kecil untuk nggak potong rambut. Jadi memang udah ajaran dari rumah untuk nggak potong rambut. Terus memang sampai dengan aku SD, terus SMP, SMA pun memang nggak ada keinginan untuk potong rambut juga gitu. Jadi ketika SD mungkin pertama kali Sikhi itu terinspirasi oleh Sikhi dan pengen belajar lebih dalam lah dengan Sikhi itu karena dulu pernah ikut Youth Kirtan Derbar, kayak terus lihat teman-teman yang seumuran bisa baca Gurmukhi, bisa baca reras sendiri, sementara di rumah kan rerasnya tuh pakai tip ya zaman dulu. Jadi kayak dengerin reras aja, dengerin Jepji tahu reras tapi nggak pernah yang baca sendiri gitu kan. Terus ketika ke Gurdwara ada Youth Kirtan Derbar, lihat teman-teman bisa baca jadi termotivasi untuk bisa juga. Terus dari situ mulai belajar dan mulai ingin tahu gitu. Wow, luar biasa sekali. Kalau Oke, kalau saya cukup panjang perjalanannya. Waktu masih kecil sampai dengan TK, sekitar umur 5-6 tahun mungkin ya, itu masih sejak lahir belum pernah potong rambut. Tapi kemudian begitu masuk ke SD, kita diwajibkan untuk potong rambut dari sekolah, dan dipotong rambutnya. Ketika mulai besar itu rasa ingin tahunya mulai muncul soal Sikh dan secara rup ya. Dari mana? Kalau lihat dari kakek, dari ayah dan dari ibu. Karena hanya mereka lah yang terakhir masih menggunakan dastar di keluarga, di family. Dan awalnya memang dari sana ingin tahu sebenarnya. Kemudian dapat kesempatan itu untuk pergi ke Sembilan tahun 98. Itu pun itu saya ingat sekali, saya waktu itu masih aktif di Gurdwara Selatan. Itu ya, tapi yang lama, masih ingat di Tanah Kusir itu. Jalan Benda atau apa lupa nama jalannya. Di sana dikasih tahu soal Sembilan. Jujur awalnya nggak tahu sama sekali. Sembilan itu perkumpulan pemuda-pemudi Sikh yang ada di Malaysia waktu itu. Dan akhirnya kita bertiga, kalau nggak salah, bertiga dari Gurdwara itu kita berangkat untuk Sembilan. Itu pertama kalinya. Waktu itu masih belum punya rambut dan masih biasa aja, karena memang seperti itu hidupnya sebelumnya.
Kemudian sampai di Sembilan merasa tersisihkan. Loh, kok kayaknya saya sendiri yang berbeda ini rupanya. Dan dari sana rasa ingin tahunya jadi lebih, dan sampai akhirnya di tahun berikutnya, yaitu tahun 1999 memutuskan untuk tidak lagi memotong rambut dan mulai menggunakan atau sehari-hari seperti ini biasa. Menarik sekali, menarik sekali. Jadi awal mulanya ikut Smelan dan kemudian lihat banyak teman-teman yang menggunakan rope, jadi punya Betul. ini mauan. Terus kemudian mencari-cari tahu juga ya. Pasti, yes. Luar biasa sekali, luar biasa. Ada nggak sih Wirji atau Penji hambatannya, kendalanya awal-awal itu kayak yang membuat kita mau cuman agak susah gitu, ada nggak sih? Oh, kalau dari pribadi ya, kalau dari kemauan pasti kan, karena kalau di awalnya mau karena diri yang mau, jadi nggak pernah ada hambatan dari diri sendiri. Tetapi yang di awal-awal itu hambatan selalu muncul dari faktor luar ya. Yang paling dekat mungkin orang tua. Orang tua bukan yang melarang, cuman mempertanyakan. Kamu yakin? Karena kan itu bentuk sebuah komitmen yang panjang kan, bukan komitmen yang setengah-setengah. Jadi mereka mempertanyakan, kamu yakin apa tidak? Kamu pasti apa tidak? Itu orang tua. Setelah mereka bisa diyakinkan, ya mereka mendukung. Kemudian mungkin yang paling besar adalah faktor teman-teman maupun lingkungan sekitar, karena pasti orang kalau melihat seseorang berubah secara fisik drastis, pasti ada pertanyaan-pertanyaan atau ada stigma-stigma atau pandangan-pandangan yang mungkin kita sendiri yang ngerasain, tapi itu yang terjadi. Ya itu sih kendalanya saat harus belajar terlihat berbeda dari sebelumnya, dan itu yang menjadi tantangannya. Kalau Penji Chandani mungkin mau diceritakan? Sama sih, kalau soal keinginan karena memang mau dari diri sendiri, jadi dari diri sendiri nggak ada permasalahan apapun yang berarti. Terus tapi paling cuman dari lingkungan sekitar aja, kayak mungkin kalau misalnya ke public places gitu kan, ke tempat-tempat umum, mungkin dapat pandangan yang kayak kok aneh ya, ini cowok apa cewek ya gitu. Sering banget itu cewek atau cowok tuh salah orang. Terus kayak jadinya teman-teman jadi banyak yang nanya juga, itu pakai apa sih yang di kepala gitu. Oke, itu nanti kita akan bahas lebih dalam itu mengenai apa yang ada di kepala. Itu kan orang pasti sering nanya. Tapi ya memang hambatannya berarti dari luar ya, lebih daripada dari luar. Dan sepertinya kalau kita yang di Indonesia itu lebih bersyukur, karena kenapa? Kalau di luar negeri, kalau Prem perhatikan, misalnya di Prancis begitu ya, itu kan ada sampai dilarang menggunakan the star, sampai ada yang karena nggak mau melepaskan the starnya mereka keluar dari Prancis. Kemudian di US itu banyak anak-anak yang dibully, dikatakan Osama bin Laden, Paki dan sebagainya. Kalau kita paling kan jarjit lah, jarjit aja begitu kan, nggak sampai bully yang benar-benar menyakitkan gitu, padahal cuman buat bercanda begitu. Berikutnya tadi di awal, hambatan di awal. Sekarang ada nggak sih setelah menjalankan, mengenakan the star dan juga case begitu, ada hambatan yang dihadapi dari kehidupan sehari-hari? Mungkin dari Penji Chandani dulu. Sehari-hari sih nggak ada hambatan yang berarti sih selama ini. Kayak di sekolah juga semua teman-teman toleran, semuanya juga ngerti kalau misalnya kita jelasin gitu kan. Dan itu sebenarnya pakai pakaian agama, atribut agama dan lain-lain. Karena sekolahnya juga dulu di sekolah negeri kan, jadi mereka juga menggunakan kerudung yang muslim gitu, jadi nggak ada larangan sama sekali juga. Terus ketika masuk kuliah malah justru teman-teman lebih open minded lagi, lebih terbuka lagi sama orang-orang yang berbeda gitu. Jadi lebih nggak ada mungkin bullying atau apa, itu nggak ada yang pernah aku alamin yang parah sih. Paling ya itu tadi kayak cuman bilangin kayak jarjit lah atau apa. Itu kalau misalnya lewat public places ada yang bilang kayak Bu Haji gitu. Ya kan mereka nggak tahu mungkin aku orang apa kan, mereka pikir ini kayak Islam kerudung gitu. Iya. Ya jadi itu aja sih paling.
untuk hambatan yang berarti nggak ada, karena dari lingkungan teman-teman di Sengget di Gerduara juga itu sangat, maksudnya sangat suportif, dan mereka nggak ada yang maksudnya mengucilkan atau apapun, malah jadi dapat lebih banyak teman daripada sebelumnya. Oh iya benar-benar itu Prim alami juga. Jadi waktu itu kami pernah ke Makassar, ada part, jadi berlima dengan Gianiji dan juga beberapa part yang lain. Kami jalan di pinggir pantai dengan menggunakan kurta dan juga dastar putih-putih. Orang-orang bilang Assalamualaikum Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Sampai ada yang ngantri mau foto di pantai itu, di Pantai Losari. Mereka ngantri mau foto, katanya ini Pak Haji besar begitu. Jadi memang sepertinya orang-orang kalau masih awam menganggap kita seperti muslim seperti itu ya. Dan itu ya bisa dibilang bagus juga. Gitu. Kalau dari Wirji bagaimana? Oh, kalau saya personally memang di awal-awal cukup berat perjalanannya. Kenapa? Karena waktu mulai memutuskan untuk menggunakan serup ini, itu waktu mulai SMA. Jadi mulai SMA kebetulan masuk ke sekolah yang semuanya laki-laki. Di sekolah tidak ada masalah berarti, artinya teman-teman semuanya menerima. Pasti bertanya-tanya, cuman mereka tidak pernah mendiskriminasikan, tidak pernah dibully. Yang paling dirasakan itu saat berangkat atau pulang dari sekolah. Kalau kita ngomong soal apa tadi jarjit, saya tuh benar-benar itu pakai apa patka yang ada jurannya di atas, konde di atas. Jadi seperti itu beneran. Dan itu ketika berangkat sekolah itu seringkali menggunakan kendaraan umum. Pengalaman hampir setiap hari ketika kita naik, dulu tuh masih ada Metro Mini ya, belum ada busway seperti sekarang. Kalau naik Metro Mini kan bisa naik dari pintu depan, pintu belakang, bebas ya, tidak ada aturan yang jelas. Kalau naik dari pintu depan dan ada kursi kosong di belakang, ketika saya naik, saya berjalan sampai ke kursi kosong itu, semua kepala itu akan menoleh dan mengikuti gerakan saya sampai ke kursi kosong itu. Itu kan yang jadi kesannya, kenapa ini? Itu udah pasti. Kadang-kadang berasa seperti, mungkin saya ini seperti alien yang diliatin. Tapi lama-kelamaan, mungkin karena terbiasa juga jadinya ya masa bodoh aja gitu. Jadi, tapi ya itu sih pengalaman yang cukup menarik. Ketika sudah mulai kuliah, untuk pria apalagi kita, kalau pria yang punya darah keturunan India mungkin secara general ya, kita kan punya rambut wajah yang tumbuh lebih cepat daripada yang lain-lain kan. Betul. Seringkali itu kalau misalnya baru masuk kampus di awal-awal, masih mereka belum pernah lihat saya, seringkali disangka saya ini orang tua yang mau menjemput anaknya. itu pengalaman yang cukup menarik gitu. Tapi ya lama-kelamaan, ya setelah mereka tahu ya itu tidak muncul lagi gitu. Ngomong-ngomong soal public transport, aku juga pernah aku kan dulu pulang pergi ke kuliah naik kereta. Kereta itu kan ada gerbong perempuan ya. Nah, aku selalu naik gerbongnya khusus perempuan. Terus emang pakaian aku kan ada tomboy gitu ya, misalnya pakai jeans, kaos gitu. Pas di gerbong perempuan itu kebetulan lagi padat, terus diusir karena dikira itu laki-laki. Karena sorban mungkin ya. Iya, kayak dibilangin, mas pindah mas, gerbongnya nggak di sini gitu. Iya. Berarti hambatannya bukan yang berarti sekali lah ya, lebih kepada kayak kita dapat menarik perhatian yang lebih gitu ya. Kayak di public space juga begitu ya, biasanya di mall-mall kayak kalau Prim sama teman jalan begitu, mereka pasti bilang, lu udah biasa ya diliatin begini ya. Mereka nggak biasa. Jadi selama kita jalan itu orang pasti selalu ngeliatin kita begitu kan. Tapi Wirji kalau boleh tahu lebih dalam lagi, jadi Wirji mulai piara rambutnya itu saat di SMA ya? Ketika lulus SMP, naik ke SMA, betul. Jadi itu biasanya orang-orang kan bingung ya mau mulainya kapan begitu, karena nanti takut diejekin temannya dan lain sebagainya. Jadi waktu mulai memelihara rambut, kemudian Wirji langsung pakai patka begitu? Prosesnya begini, saya ikut Smailen tahun 98 bulan Desember. Itu ketika memutuskan untuk mulai memelihara rambut. Tetapi di bulan Mei tahun 99 itu ada, dulu masih Eptanas namanya, Eptanas SMP kan. Dan sekolah tidak bolehkan saya punya rambut panjang, karena kan panjang dari Desember sampai bulan Mei cukup panjang kan. Diminta untuk potong rambut, dan itu di bulan Mei tahun 98 adalah
terakhir kalinya saya potong rambut. Dan waktu itu kan pindah ke SMA, dan karena SMA-nya memang SMA yang lebih toleran, jadinya ya lebih nyaman. Dan bukan SMA yang dari SMP saya, jadi teman-teman baru semua, mungkin itu karena itu lebih gampang jadi berbaurnya. Teman-temannya baru semuanya. Iya. Dan di situ berarti pakai perka udah. Yes, sudah mulai pakai perka. Ya. Oke. Kita ke next question. Jadi tadi kita sudah bahas ya bisa dibilang sisi kurang enaknya gitu ya. Meskipun pasti ada satu yang lebih bisa kita dapat dari situ. Kayak confidence, pasti biasanya kan orang-orang kalau udah sering dilihatin gitu punya confidence yang lebih. Apalagi yang di Indonesia. Karena pernah lihat kalau misalnya Sikh di Malaysia sendiri nggak confidence orang Sikh yang pakai The Star atau Page di Indonesia. Karena apa? Mereka di Malaysia orang udah pada tahu kan, jadi kayak dicuekin. Lebih umum betul. Nah, jadi itu kelihatan tuh. Waktu misalnya Chandni ke Smellan di Malaysia, kelihatan lebih confidence-nya itu daripada mereka kelihatan gitu. Itu satu sisi positifnya sih sepertinya. Nah, ada sisi baiknya atau sisi lebih sisi positifnya yang lain yang dirasakan, manfaatnya yang lebih gitu ya. Ada nggak bisa diceritakan? Well, mungkin ya kayak Prem bilang itu betul banget, soal percaya diri. Jadi mulai dari SMA kan ketika pertama kali mulai diperhatikan, mulai jadi pusat perhatian, lama-kelamaan jadi biasa. Dan sisi lainnya karena memang beda kan, kan beda tampilannya, lebih gampang diingat. Dan hasilnya ya semua orang gampang ingat Jimmy, Jimmy yang pakai konde, dan semuanya tahu. Dan karena tahu itu punya banyak kemudahan-kemudahan lah, yang simple mungkin waktu zaman kuliah itu kita kan, saya kuliah di Tarumanegara. Jadi saat Tarumanegara. Sama dong. Sama kita ya. Satu alma mater, Bro. Saya masuk kampus itu tahun 2003. Ketika akuntansi. Nah, ketika beda dan dikenal dengan sangat mudah oleh orang-orang, yang paling simpel adalah saat misalnya mau pilih kelas, semester baru mau pilih kelas, dengan sangat gampangnya bisa, Jim, gampang, nanti dipanggil sama-sama dosen yang pengawas, mau kelas apa aja, sini saya yang pilihin, karena kenal kan, gampang dikenal, gampang di ini. Jadi kemudahan-kemudahan yang karena memang dikenal, jadi gampang, ya itu dia. Setuju. Dan begitu masuk dunia pekerjaan, sama juga. Karena berbeda kan, apalagi di Indonesia, kita punya tampilan yang sangat-sangat unik, bisa dibilang gitu. Kalau misalnya ketemu entah itu klien, ketemu customer, dengan sangat mudah akan diingat. Dan itu yang ya benefitnya di sana. Betul. Spesial jadinya. Setuju sekali. Jadi kalau kita punya nilai yang lebih, meskipun nggak berapa banyak, orang pasti akan tetap ingat sama kita, gitu ya, karena beda gitu. Iya. Itu saya alami juga. Kalau Chandni bagaimana? Sama sih, paling itu banyak jadi lebih percaya diri, iya. Karena udah biasa diliatin di mana-mana kan. Terus jadi lebih gampang dikenal juga, iya. Terus sama satu lagi mungkin jadi lebih gampang dapat teman. Karena orang kan penasaran kan, apalagi kayak beda sendiri gitu. Jadi orang yang datengin kita duluan untuk nanya gitu. Namanya siapa? Kenapa pakai ini? Jadi kayak jadi lebih banyak koneksi sih. Banyak koneksi, ya. Benar. Satu lagi sih benefit kalau boleh, ini benefit yang cukup lucu. Kampus Untar itu ekonomi adalah kampus yang paling banyak jumlah muridnya di Tarumanegara. Dan ketika jam perpindahan kelas, kita walaupun punya berapa, saya kalau nggak salah 9 lift, itu selalu penuh. Tapi benefit jadi orang yang spesial, begitu lift terbuka dan penuh dan mereka lihat saya, mereka akan kaget, mereka akan kasih space dan saya masuk. Dan itu dikira dosen ya. itu luar biasa itu, nggak pernah nunggu lift jadi. Langsung dapat tempat ya. Enak itu pokoknya. Luar biasa. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Tadi udah sempat disinggung sama Chandni sedikit di awal-awal. Pasti kan orang-orang sering nih bingung gitu ya kan, dan kemudian bertanya-tanya, apa sih itu yang ada di kepala, apa sih itu yang ada di dalamnya, apa sih agamanya, ya kan? Nah, itu bagaimana cara Penji dan Wirji menjawabnya? Mungkin dimulai dari Chandni.
Kalau cara menjawabnya sih, aku paling jelasin kayak agama aku dulu biasanya kan, karena ini kan atribut dari agama kita kan. Jadi otomatis mereka bakal tanya, misalnya aku bilang ini atribut agama, oh agamanya apa, kenapa pakai turban dan lain-lain gitu. Terus terus kenapa pakai turban dan lain-lain. Jadi kalau misalnya aku ngejelasinnya pasti dari agama dulu. Aku bilang agama aku Sikh itu dari agamanya asalnya dari India, dan orang tua aku dulu dari kakek buyut dan nenek buyut itu bermigrasi ke sini. Jadi kita keturunan India dan segala macamnya. Terus jelasin tentang Guru Nanak juga, Guru Nanak yang membawa Sikh ke dunia ini gitu. Dari dia lahir di India. Kemudian kenapa pakai turban, ya sama untuk aku jelasinnya untuk menghormati rambut kita, pemberian Tuhan gitu kan. Kita menghormati rambut kita sebagai pemberian Tuhan itu nggak cuman dengan nggak memotong rambut, tapi menyimpannya terus dengan dibungkus dengan turban itu untuk supaya lebih seakan-akan kita memiliki mahkota lah gitu di atas kepala kita gitu. Dan bahkan menariknya teman-teman tuh malah penasaran kayak oh rambutnya sepanjang apa kalau nggak dipotong dan lain-lain. Itu teman-teman yang perempuan bahkan kan kadang penasaran gimana sih cara buatnya. Itu kadang-kadang kalau misalnya memang aku niat dan kalau misalnya temannya emang udah deket, aku kasih tunjuk sama mereka cara buatnya itu gimana gitu. Jadi maksudnya biar mereka juga tahu, oh iya gini loh ternyata tuh. Mereka seneng sih responnya, maksudnya mereka dapat ilmu baru, wawasan baru gitu. Wow. Kalau dari Wildi kurang lebih sama sih. Pasti kan kalau orang yang berbeda kelihatannya mereka pengen tahu bedanya apa alasannya. Ya sama sih jelasinnya, paling simple sih jelasinnya kalau agama ini asal dari India, muncul di abad sekian, di abad 13 dan nggak banyak di Indonesia. Walaupun banyak orang India di Indonesia, nggak banyak yang pemeluk agama ini. Dan memang tujuan kami untuk rambut dipanjangkan adalah sebagai mahkota, tanda kalau kita ini adalah pemilik tubuh kita sendiri, kita adalah raja diri sendiri, yang bebas, bukan terbelenggu oleh kasta dan lain sebagainya. Itu sih yang paling simple jelasinnya. Benar sekali, betul sekali Uji. Meskipun itu biasanya sering banget ya pertanyaan yang sama kita terima, tapi kita harus ini melatih kesabaran juga. Ini salah satu sih, mengulangi hal yang sama berulang kali mereka bertanya begitu. Tapi yang disayangkan itu masih ada beberapa generasi muda dalam Sikh yang belum bisa kadang-kadang menjelaskan secara singkat aja Sikh itu apa gitu ya kan. Kayak yang tadi Urji bilang itu udah singkat tapi dapat mendeskripsikan kurang lebih Sikh itu bagaimana gitu ya. Tapi itu masih ada aja begitu ya yang belum bisa menjelaskannya. Jadi mereka kemudian mengatakan sesuai agama yang tertulis di KTP begitu. Nah jadi perlu kedepannya supaya hal semacam ini mereka pelajari juga. Mungkin gitu. saya bisa karena biasa kali. Ya. Kalau biasa jadi pasti bisa. Oke, ini pertanyaan terakhir Penji dan juga Wirji di episode pertama kita kali ini, yaitu adalah pesan atau nasihat kepada para hadirin yang menyaksikan ini, para sengget yang menyaksikan, terutama yang generasi muda. Apa yang mau disampaikan kepada mereka? Silakan Wirji. Kalau dari saya pribadi, yang paling pertama, ketika saya pertama kali belajar soal Sikh secara lebih mendalam, sampai sekarang masih belajar sih. Saya belajar satu hal, yaitu kalau agama kita ini artinya adalah kita sebagai student, sebagai murid, sebagai pelajar, yang artinya secara umum kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Dan kalau belajar tanpa mengaplikasikan apa yang kita pelajari, pasti tidak akan ada hasilnya. Betul. Tapi bukan berarti kita menjadi sempurna, karena menjadi sempurna dan menjadi yang paling baik, tidak. Karena tetap adalah intinya kita terus-menerus belajar dengan harapan kedepannya semakin baik. Apa yang akan dipelajari tidak sama untuk semua orang. Pasti ada orang yang belajar halnya ini, ada hal yang B, yang C, dari guru yang A akan dapat pelajaran seperti ini, dari guru B yang lain. Dan pada akhirnya itulah menurut saya yang membentuk seorang Sikh pada akhirnya, yaitu orang yang punya kemauan terus-menerus untuk belajar dan mencari tahu hal-hal yang baru ke depannya. Itu sih. Luar biasa. Kalau dari Pinjan ini?
Dari aku mungkin pesan atau nasihatnya lebih ke apa ya? Mungkin kembali lagi lihat roots kita gitu. Lebih karena kan sekarang udah lumayan jarang ya yang menggunakan case juga, yang menyimpan case, terus yang nggak memotong rambut dan segala macamnya. Nah, jadi kalau misalnya sorry, cut boleh nggak? Aku tadi terdistract dengan mana? Ulang dari yang itu dari awal. Oke. Ya. Oke, jadi mungkin pesan dari aku untuk atau nasihat, kalau nasihat kayaknya berat banget ya. Jadi pesan aja mungkin dari aku untuk generasi muda sekarang, jangan takut untuk kita lihat kembali ke akar kita, ke roots kita, yaitu Sikhi, di mana kita memang diajarkan oleh guruji untuk memelihara rambut dan segala macamnya. Kalau misalnya memang ada niat untuk memelihara rambut, coba dikonsultasikan ke orang tua, terus coba dilaksanakan gitu. Kalau misalnya memang orang tua belum bisa memberikan support yang cukup untuk kita memelihara rambut, mulai dulu aja dengan belajar, terus juga mulai dulu dengan nickname, mungkin Jepji di pagi hari, Rera sore hari, karena aku juga mulainya dari situ. Even aku udah pakai case dari dulu, dari kecil nggak pernah potong, tapi connection itu datangnya dari Barney. Jadi Barney itu benar-benar bisa bantu kita untuk excel di Sikhi gitu, untuk bisa lebih dekat dengan guruji dan kemudian lebih dekat dengan roots kita gitu. Jadi berawal dari Barney ya. Ketika Barney mengubah dalam kita, otomatis dari luar kita juga lebih gampang untuk berubah. Tapi semuanya berawal dari dalam diri kita. Wow, luar biasa sekali. Tidak terasa saat Senggeji kita sudah sampai di akhir episode perdana Sikh Indonesia Podcast SIP. Terima kasih kepada kedua guest kita pada hari ini, Kenji Janani Rajendrkor, Ji Jimin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Terima kasih seluruh saat Senggeji yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Waheguru Ji Ka Khalsa. Waheguru Ji.